Pernahkah kamu merasa bahwa segala upaya baik yang kamu lakukan seolah tidak pernah cukup? Kamu membantu, kamu tersenyum, kamu menahan emosi, kamu memberi waktu, perhatian, bahkan mengorbankan kenyamananmu demi orang lain. Namun, saat kamu jatuh sekali, saat kamu lelah dan tak sengaja berkata salah, itulah yang mereka ingat. 1000 kali kamu berbuat baik bisa saja hilang dari ingatan orang. Tapi satu kesalahan kecil, satu momen ketika kamu lengah, akan terus diungkit, dibicarakan, bahkan dijadikan label. Mengapa begitu? Karena manusia cenderung mengingat luka lebih kuat daripada cinta. Itu bukan salahmu. Itu cara otak manusia bekerja. Mereka lebih cepat menangkap hal negatif daripada hal baik. Tetapi ketika itu terjadi padamu, rasanya tidak adil. Kamu mulai mempertanyakan, apakah semua kebaikanku sia-sia? Apakah hanya karena satu kesalahan aku pantas diperlakukan seperti ini? Pertanyaan itu bukan pertanda kamu lemah. Itu pertanda kamu manusia. Kita semua ingin dikenang karena kebaikan kita. Tapi dunia tidak selalu adil. Yang bisa kita lakukan bukan memaksa dunia berubah, tapi mengubah cara kita memandang diri kita sendiri. Kebaikan sejati tidak bergantung pada pengakuan. Ia dilakukan bukan karena ingin dilihat, tetapi karena itu bagian dari siapa kamu. Orang yang kuat bukanlah orang yang tidak pernah salah, tapi orang yang tetap memilih untuk berbuat baik meskipun disakiti, yang tetap sabar meski dicaci, yang tetap memberi meski pernah dikhianati. Dalam hidup ini, kamu tidak bisa menghindari penghakiman orang. Kamu tidak bisa memaksa mereka melihat semua usahamu. Tapi kamu bisa memilih untuk tetap menjadi baik karena kamu tahu itu adalah identitasmu. Bayangkan sebatang pohon besar di tengah hutan. Ia memberi oksigen, tempat berteduh, bahkan buah yang bisa dinikmati. Namun suatu hari, seseorang melempar batu padanya. Apakah pohon itu berhenti tumbuh? Tidak. Ia tetap berdiri, tetap memberi, karena itu tugasnya. Begitu pula dengan dirimu. Kebaikan yang kamu tanam mungkin tidak segera berbuah. Dan bahkan jika tidak ada yang memuji, Tuhan tahu, hatimu tahu, dan itu cukup. Mungkin saat ini kamu merasa letih, kebaikanmu dianggap remeh, kesalahanmu diperbesar. Tenanglah, kamu tidak sendiri. Banyak jiwa baik yang pernah merasa seperti kamu. Tapi mereka memilih bertahan. Dan pada akhirnya mereka menemukan damai bukan karena dunia berubah, tapi karena hati mereka kuat. Biarlah orang bicara. Biarlah mereka hanya mengingat satu kesalahanmu. Kamu tidak hidup untuk menyenangkan semua orang. Kamu hidup untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Maka hari ini, izinkan dirimu berhenti mengejar pengakuan. Berhentilah merasa kamu harus sempurna di mata semua orang. Yang penting adalah kamu tahu siapa dirimu, dan kamu terus berusaha menjadi lebih baik meski tidak selalu terlihat oleh dunia. Karena pada akhirnya, kebaikan yang kamu lakukan bukanlah untuk dikenang, tapi untuk membentuk siapa kamu sebenarnya. Ada luka yang tidak berdarah, tidak tampak di kulit, tapi terasa tajam, menancap diam-diam di dalam hati. Itulah luka karena penghakiman. Luka karena tidak dihargai, tidak dimengerti, tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan. Mungkin kamu pernah mengalaminya. Seseorang menilai kamu hanya dari satu kejadian, satu ucapan, satu momen ketika kamu sedang tidak kuat, lalu itu menjadi identitasmu di mata mereka. Padahal kamu tahu, kamu bukan hanya satu hari buruk.
Kamu bukan hanya satu kesalahan kecil yang tidak disengaja. Tapi dunia jarang mau melihat perjuangan yang tersembunyi. Mereka lebih tertarik membicarakan kejatuhan orang daripada pertumbuhannya. Dan disitulah luka mulai tumbuh. Ketika kamu sudah memperbaiki diri, tapi tetap dianggap sama. Ketika kamu sudah meminta maaf, tapi orang-orang tetap menatapmu seperti kamu belum berubah. Ada rasa kecewa yang dalam, rasa ingin menyerah, ingin berhenti berbuat baik. Karena kamu berpikir, untuk apa? Aku tetap saja disalahkan. Tapi tunggu sebentar, mari kita ambil jeda. Tarik napas perlahan, coba rasakan satu kebenaran yang sering kita lupakan. Kamu tetap berharga meskipun orang lain tidak melihat nilaimu. Nilai dirimu itu bukan ditentukan oleh berapa banyak orang yang memujimu. Nilai dirimu tidak berkurang hanya karena seseorang tidak bisa melihat ketulusanmu. Dan satu kesalahan tidak menghapus semua kebaikan yang pernah kamu lakukan. Ya, kadang luka itu membuatmu ingin mengasingkan diri, menjauh, berdiam, karena kamu merasa tidak ada tempat untukmu. Tapi ingatlah, dunia mungkin tidak adil, tapi kamu tetap bisa adil pada dirimu sendiri. Jangan biarkan pendapat orang menjadi penjara batinmu. Jangan biarkan ucapan yang menjatuhkan membuatmu membenci dirimu sendiri. Karena pada akhirnya orang bisa saja salah menilai. Tapi kamu tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu tahu bahwa kamu sudah mencoba. Kamu tahu bahwa kamu bukan versi mereka. Ada kekuatan luar biasa dalam orang yang tetap lembut meski pernah dilukai. Orang yang tetap peduli meski pernah dikhianati. Orang yang tetap tersenyum meski hatinya pernah dihakimi tanpa ampun. Itulah kekuatan yang ada dalam dirimu. Dan kalau hari ini kamu merasa tidak dihargai, ingatlah bahwa itu bukan akhir dari segalanya. Itu hanya fase. Dan seperti sebuah fase, ini pun akan berlalu. Jangan menyerah hanya karena orang tidak mengerti ceritamu, karena mereka tidak ada saat kamu berjuang. Mereka tidak tahu betapa kerasnya kamu berusaha untuk tetap waras, tetap kuat, tetap baik. Suatu hari nanti orang yang menghakimimu mungkin akan menyadari bahwa mereka salah. Atau mungkin tidak, tapi itu tidak lagi penting. Yang penting adalah kamu tidak berhenti. Kamu tidak membalas keburukan dengan keburukan. Kamu tetap menjadi cahaya di tengah bayang-bayang. Luka karena penghakiman memang tidak mudah diobati. Tapi kamu bisa mulai menyembuhkannya dengan memeluk dirimu sendiri. Dengan berkata, aku tidak sempurna, tapi aku layak dimengerti. Dan jika tak ada yang mengerti, aku akan tetap memahami diriku sendiri. Kamu layak dihargai. Dan ketika dunia belum siap untuk itu, jadilah orang pertama yang menghargai dirimu sendiri. Karena saat kamu melakukannya, luka itu perlahan akan mengecil. Dan suatu hari nanti, kamu akan melihatnya bukan sebagai beban, tapi sebagai tanda bahwa kamu pernah bertahan. Salah satu rasa paling sepi di dunia adalah ketika kamu tahu kamu telah berubah, tapi orang-orang tetap memandangmu dari kesalahan yang lama. Kamu sudah berproses, kamu sudah belajar dari luka, kamu sudah mencoba menjadi lebih baik setiap harinya. Namun dunia terus membekukanmu dalam masa lalu. Itu menyakitkan. Ketika kamu ingin dikenal karena siapa kamu hari ini, tapi mereka lebih suka berbicara tentang siapa kamu kemarin. Kamu ingin didengar, ingin dipahami, tapi justru yang datang adalah penghakiman, sangkaan, dan asumsi yang tidak pernah kamu izinkan tumbuh. Kadang kamu bertanya dalam hati, mengapa mereka tak bisa melihat aku yang sekarang? Apa gunanya berubah jika tetap saja diingat sebagai orang yang salah? Tapi pertanyaan itu, walaupun wajar, perlu diarahkan ke tempat yang lebih sehat. Karena seberapa besar pun keinginanmu, kamu tidak bisa memaksakan dunia untuk memahami dirimu. Karena dunia melihat dari lensa mereka, dan lensa itu tidak selalu jernih. Lalu, apa yang bisa kamu lakukan? Menerima,
bukan pasrah, tapi menerima dengan hati yang sadar bahwa pengakuan dari orang lain bukanlah syarat utama untuk berdamai dengan diri sendiri. Menerima bahwa tidak semua orang akan melihatmu secara utuh, dan itu tidak apa-apa. Kamu bukan produk yang harus dikemas agar disukai semua orang. Kamu adalah proses, perjalanan, dan perjalanan tidak harus dimengerti oleh semua yang melihatnya. Menerima diri sendiri bukan berarti kamu berhenti memperbaiki diri. Bukan juga berarti kamu menolak kritik. Tapi itu berarti kamu tidak akan lagi menyiksa dirimu demi diterima. Ada kedamaian yang lahir ketika kamu berhenti menjelaskan. Ketika kamu berhenti mengejar validasi. Ketika kamu bisa berkata dalam hati, aku tahu siapa aku tahu perjuanganku, dan itu cukup. Seringkali orang-orang yang paling keras menilai adalah mereka yang belum pernah menyentuh luka yang sama. Dan itu bukan salah mereka. Mereka hanya belum mengerti. Tapi kamu tidak perlu terus-menerus membuktikan dirimu. Biarkan tindakanmu yang berbicara. Biarkan waktulah yang menjadi saksi bahwa kamu memang berubah. Dan kalaupun mereka tetap tidak melihat, itu tidak mengurangi nilaimu. Kamu tidak perlu dimengerti semua orang. Karena yang terpenting adalah kamu mengerti dirimu sendiri. Kamu tahu betapa sulitnya memaafkan diri sendiri. Kamu tahu berapa malam yang kamu habiskan untuk merenung. Kamu tahu betapa kerasnya kamu menahan emosi, berjuang melawan kebiasaan lama, dan berusaha menanam hal-hal baik di tanah hatimu. Itu semua bukan hal kecil. Itu bukti bahwa kamu telah tumbuh. Dan pertumbuhan tidak selalu terlihat oleh mata orang lain. Kadang hanya kamu dan Tuhan yang tahu seberapa jauh kamu melangkah. Jadi hari ini, aku ingin kamu berhenti menyesali dirimu. Berhenti membenci bagian dalam dirimu yang belum sempurna. Berhenti menyakiti dirimu hanya karena orang lain tidak mau membuka hati. Kamu layak dicintai. Bahkan ketika kamu belum sepenuhnya pulih, kamu layak dihargai. Bahkan ketika kamu belum selesai berbenah, kamu layak dimengerti. Bahkan jika tidak semua orang bersedia melakukannya. Kamu tidak sendiri. Banyak jiwa baik sedang berjalan seperti kamu. Pelan, terluka, tapi tidak menyerah. Dan ketika malam terasa begitu sunyi, ingatlah bahwa kamu selalu bisa pulang ke dalam dirimu sendiri. Tempat di mana tidak ada penghakiman. Hanya ada penerimaan. Peluk dirimu. Katakan, perlahan, aku mungkin belum sempurna, tapi aku cukup dan aku pantas bahagia. Kita seringkali diajarkan untuk berbuat baik, tersenyum kepada siapa saja, membantu saat diminta, atau bahkan sebelum diminta. Mendengarkan saat orang lain butuh telinga, memberi saat kita pun sedang kekurangan. Tapi tidak ada yang mengajarkan kita tentang rasa kecewa ketika semua kebaikan itu tidak dihargai. Tidak semua orang akan berkata terima kasih. Tidak semua orang akan mengenang kebaikanmu. Tidak semua orang akan mengembalikan perhatian yang kamu berikan. Dan lebih dari itu, kadang orang yang paling sering kamu tolong justru yang paling cepat melupakanmu. Saat itu terjadi, rasa kecewa datang tanpa bisa ditolak. Kamu merasa tidak dianggap. Kamu mulai bertanya-tanya, apakah aku tidak cukup baik? Apakah aku terlalu mudah memberi? Apakah semua ini sia-sia? Kamu merasa kecil, tertinggal, tak penting. Tapi sesungguhnya bukan karena kamu salah memberi, bukan karena kamu terlalu baik, melainkan karena kamu menaruh harapan di tempat yang rapuh, pengakuan manusia. Dan disinilah titik perubahan bisa dimulai. Ketika kamu mulai memahami
bahwa kebaikan sejati tidak perlu panggung, tidak perlu tepuk tangan, tidak butuh disorot kamera, tidak perlu dicatat dan diumumkan. Kebaikan sejati lahir dari niat yang tulus dan selesai saat kebaikan itu sampai. Tugasmu hanyalah memberi, tanpa perlu tahu apakah itu dikenang, karena tujuanmu bukan dikenang, tapi berguna. Sulit? Tentu, karena kita semua ingin merasa dihargai. Itu sangat manusiawi. Tapi justru di sanalah letak keikhlasan diuji. Bukan ketika kamu memberi dan mendapat pujian, tapi saat kamu memberi dan tidak diingat siapapun, namun hatimu tetap tenang. Karena kamu tahu, kamu memberi bukan demi mereka, tapi karena itu bagian dari siapa kamu. Melepaskan harapan akan pengakuan bukan berarti kamu menyerah, bukan berarti kamu dingin, apatis, atau tak peduli. Tapi itu adalah bentuk kebebasan. Bebas dari ketergantungan pada penilaian. Bebas dari rasa terluka karena tidak dihargai. Bebas untuk menjadi versi terbaik dirimu tanpa tekanan luar. Saat kamu berhenti harap orang lain membalas kebaikanmu, kamu mulai menghidupi kebaikan itu sendiri. Bukan sebagai alat untuk dipuji, tapi sebagai bagian dari jati diri. Dan justru dari situlah muncul kekuatan. Kamu tidak lagi mudah terguncang, tidak lagi merasa kecil saat diabaikan, tidak lagi merendahkan diri demi mendapat validasi, karena kamu sudah cukup, bahkan saat tak ada yang menyadarinya. Kebaikanmu mungkin tidak masuk berita, tapi semesta mencatatnya dengan cara yang kamu tidak duga. Suatu hari, kamu akan melihat kembali hidupmu dan sadar bahwa segala hal baik yang pernah kamu lakukan telah menjadi jalan bagi kebahagiaanmu hari ini. Tidak harus langsung, tapi perlahan, diam-diam, dengan cara yang lembut dan indah. Jadi, mulai hari ini, jika kamu memilih untuk membantu, maka bantu tanpa berharap dipuji. Jika kamu memutuskan untuk hadir bagi seseorang, maka hadir dengan penuh kesadaran. Bukan karena kamu ingin mereka berhutang budi. Biarlah hatimu yang tahu bahwa kamu sedang menanam sesuatu, meski kamu tak tahu kapan dan di mana akan tumbuh. Dan jika suatu hari kamu merasa sendiri, tak dikenang, tak dianggap, ingatlah satu hal: kebaikan sejati tak membutuhkan saksi. Ia menjadi kekuatan batin, menjadi sumber ketenangan, dan menjadi bukti bahwa kamu tidak hidup untuk dinilai, tapi untuk memberi makna. Pernahkah kamu merasa bahwa semua kebaikan yang kamu berikan, semua pengorbanan, perhatian, ketulusan, seolah tak menghasilkan apa-apa? Kamu sudah mencoba menjadi orang baik, tapi tetap saja dicurangi. Kamu sudah sabar, tapi tetap saja disakiti. Kamu sudah jujur, tapi tetap dianggap bodoh. Lalu kamu mulai berpikir, mungkin aku terlalu lemah. Mungkin jadi baik itu tidak ada gunaannya. Mungkin lebih baik aku berhenti peduli. Namun sebelum kamu memutuskan untuk menutup hati, coba dengarkan ini baik-baik. Kebaikanmu tidak pernah sia-sia. Meskipun kamu tidak melihat hasilnya saat ini, meskipun orang yang kamu bantu tidak pernah kembali berterima kasih, meskipun dunia terlihat tidak adil, kebaikan itu tetap punya kekuatan. Ia seperti benih yang tertanam di tanah, tidak terlihat dari permukaan, tapi jauh di dalam ia sedang tumbuh. Pelan, diam, tapi pasti. Kamu mungkin tidak tahu bahwa senyummu suatu hari menyelamatkan seseorang dari putus asa, bahwa kata-katamu yang lembut memberi harapan bagi orang yang hampir menyerah, bahwa uluran tanganmu meski kecil menjadi alasan seseorang kembali percaya pada hidup. Kebaikan tidak selalu kembali dalam bentuk yang sama.
Kadang ia datang dalam bentuk ketenangan hati, kadang lewat keberuntungan kecil yang menyelamatkanmu, kadang lewat pelindung tak terlihat saat kamu hampir jatuh, dan seringkali lewat hal-hal yang kamu tidak sadari. Semesta tidak lupa, Tuhan tidak pernah lalai, dan hati yang tulus akan selalu dipeluk oleh kebaikan, meski lewat jalan yang tak kamu duga. Lihatlah alam, matahari tidak memilih siapa yang akan ia sinari. Hujan tidak memilih ladang mana yang akan ia suburkan. Mereka memberi karena memberi adalah tugas mereka. Dan pada akhirnya, semua kehidupan bertumbuh karena ketulusan itu. Begitu juga denganmu. Mungkin saat ini kamu sedang lelah, merasa hampa karena kebaikanmu seolah tak membuahkan hasil. Tapi jangan biarkan rasa kecewa menghapus karakter terindah dalam dirimu. Jangan biarkan kerasnya dunia mematikan lembutnya hatimu, karena justru di dunia yang semakin kasar inilah kebaikan menjadi kekuatan langka yang sangat dibutuhkan. Kebaikan bukan kelemahan, ia adalah keberanian. Karena tidak mudah memberi ketika kamu sendiri kekurangan, tidak mudah memaafkan ketika kamu punya alasan untuk membenci, tidak mudah tetap lembut ketika dunia mengajarkan kerasnya sikap. Namun kamu memilih jalan itu, dan itu bukan pilihan kecil, itu pilihan yang luar biasa. Kamu mungkin tidak dikenal banyak orang, tapi setiap langkah baik yang kamu lakukan meninggalkan jejak di hati manusia, di langit semesta, dan di dalam jiwamu sendiri. Kebaikan itu seperti investasi. Kamu tidak tahu kapan akan kembali, tapi suatu hari ia akan datang dalam bentuk yang jauh lebih besar dari apa yang kamu beri. Bisa jadi lewat orang asing yang tiba-tiba membantumu, lewat peluang yang tak terduga, lewat pintu rezeki yang terbuka tanpa sebab logis. Itu bukan kebetulan, itu buah dari pohon kebaikan yang lama kamu tanam. Maka jangan pernah menyerah menjadi orang baik. Jangan mengukur nilai kebaikan dari respon orang, tapi ukur dari ketulusan hatimu. Dan jika kamu merasa sendirian dalam jalan ini, ingatlah, banyak jiwa lain yang sedang menanam kebaikan juga di tempat berbeda dengan cara berbeda. Kita sedang membangun dunia yang lebih lembut, lebih peduli, lebih manusiawi. Meski perlahan, tetaplah menanam, tetaplah memberi. Karena kebaikanmu tidak pernah sia-sia. Kita semua pernah salah, pernah berkata terlalu keras, pernah mengambil keputusan yang disesali, pernah menyakiti meski tidak kita niatkan, pernah terjebak dalam situasi yang membuat kita kehilangan arah. Dan dari semua itu, yang paling menyakitkan bukan hanya kesalahannya, tapi bagaimana kesalahan itu terus diingat, terus diungkit, seakan-akan kita tidak akan pernah bisa berubah. Orang sering mengikat kita pada masa lalu, seakan-akan satu kesalahan bisa menghapus seluruh proses tumbuh kita. Padahal, tidak ada satupun manusia yang sempurna. Semua orang pernah salah langkah. Yang membedakan hanyalah apakah mereka belajar darinya atau tidak. Kamu mungkin pernah menyakiti seseorang, pernah merusak kepercayaan, pernah membuat pilihan yang menghancurkanmu sendiri. Tapi kamu tahu, kamu tidak ingin tinggal di sana. Kamu ingin berubah. Kamu ingin menebus, memperbaiki, memulai ulang. Namun dunia tidak selalu memberi ruang itu. Orang lebih suka menyebutmu yang dulu, walau kamu sudah menjadi yang sekarang. Tapi dengarkan ini baik-baik. Kesalahanmu bukan akhir ceritamu. Kesalahanmu adalah bagian dari perjalananmu. Dan perjalananmu belum selesai. Selama kamu masih hidup, kamu punya kesempatan untuk memilih arah baru. Setiap pagi adalah pintu pengampunan. Setiap detik adalah kesempatan untuk menanam versi diri yang lebih baik. Jangan hidup dalam penjara rasa bersalah. Rasa bersalah yang sehat,
akan mendorong kamu berubah. Tapi rasa bersalah yang kamu pelihara terlalu lama akan menghancurkan dirimu sendiri. Maafkan dirimu, bukan karena kamu tidak bersalah, tapi karena kamu layak untuk diberi kesempatan kedua. Dan jika tidak ada orang lain yang memberikannya, maka beranilah menjadi orang pertama yang memberi itu untuk dirimu sendiri. Kamu tidak harus terus membuktikan dirimu pada semua orang. Yang penting adalah kamu tahu kamu sedang bertumbuh. Kamu sedang belajar dari kesalahan. Kamu sedang berusaha menjadi seseorang yang bisa kamu banggakan. Bahkan jika tidak ada yang melihat prosesmu, Tuhan melihat. Dan lebih penting lagi, jiwamu merasakannya. Ada keindahan luar biasa dalam orang yang bisa berkata, "Aku pernah salah, tapi aku tidak akan terus hidup dalam kesalahan itu. Aku memilih bangkit, aku memilih berubah, aku memilih tumbuh." Jangan biarkan satu kesalahan menjadikanmu berhenti melangkah, karena langkahmu masih panjang dan kisahmu masih bisa ditulis ulang dengan tinta kesadaran dan niat yang tulus. Kesalahan hanyalah satu bab, bukan seluruh buku hidupmu. Dan satu kesalahan bukan berarti kamu gagal sebagai manusia. Itu hanya berarti kamu masih dalam proses menjadi manusia yang lebih utuh. Jadi hari ini, beri ruang untuk jiwamu bernapas. Lepaskan beban rasa malu yang sudah terlalu lama kamu pikul. Buka lembaran baru bahkan jika tanganmu masih gemetar. Berjalanlah pelan-pelan. Tidak apa-apa jika kamu belum sepenuhnya yakin. Yang penting adalah kamu melangkah. Karena keberanian bukan berarti tanpa takut, tapi tetap memilih berjalan meski takut, dan itulah yang sedang kamu lakukan. Kamu telah bertahan sejauh ini. Dan itu bukan hal kecil. Itu adalah kemenangan. Beri tepukan di dada dan katakan dengan lembut, "Aku tidak sempurna, tapi aku masih di sini. Dan aku memilih untuk terus berjalan." 1000 kali kamu berbuat baik mungkin tidak dikenang, tapi satu kesalahan juga tidak harus selamanya menghantui. Hidup adalah tentang berubah, tentang memperbaiki, tentang menjadi, dan kamu sedang menuju ke sana. Kamu layak untuk memulai lagi. Kamu layak untuk mencintai dirimu yang sekarang, dan kamu layak untuk hidup bukan dalam bayang-bayang masa lalu, tapi dalam cahaya pertumbuhanmu sendiri. Terima kasih karena sudah tetap menjadi manusia.